Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cepi Faridi Hikmat, kembali menemani Anda dalam program Liputan Khusus. Hari ini Siliwangi TV 1922 melalui tim redaksi Liputan Khusus telah menyiapkan rangkaian berita-berita terbaru dan teraktual yang sudah kami siapkan dan sudah kami rangkum. Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu amanah para pendiri bangsa setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Maka Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas mengamanatkan kepada pemerintah Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pengembangan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, beriman, cakap, kreatif, mandiri sehingga nantinya menjadi warga negara yang berdemokratis serta bertanggung jawab. Sahabat Siliwangi 1922, Pondok Pesantren Darul Qolam yang beralamat di Jalan Cilisung nomor 74 Terusan Cibaduyut, Kabupaten Bandung, merupakan penyelenggara pendidikan yang berprestasi melalui visinya membentuk generasi muda yang berakhlak, berilmu, dan berprestasi. Melalui visinya itulah Pondok Pesantren Darul Qolam mampu menyelenggarakan dan mengembangkan model pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan berlandaskan iman dan takwa, guna meningkatkan kompetensi peserta didik dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berwawasan global. Penyelenggaraan pendidikan di Pondok Pesantren Darul Qolam meliputi Taman Kanak-kanak, Quran Terpadu, Sekolah Dasar Terpadu, Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu, Sekolah Menengah Atas Islam Terpadu, dan Tarbiyatul Muwalimin Maulimat Al-Islamiyah, guna dipersiapkan lulusan yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, berkualitas, sehat jasmani dan rohani, kreatif, dan diterima di lembaga pendidikan yang unggul pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mari kita simak ulasan dari Ibu Dokteranda Hajah Ditdit Hadiati, Kepala Pondok Pesantren Darul Qolam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Dokteranda Hajah Ditdit Hadiati, bertugas sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Qolam. Mulai bertugas di sekolah ini pada tahun 1999. Alhamdulillah saya bertugas sudah cukup lama, berarti hampir 23 tahun mengelola Madrasah Ibtidaiyah Darul Qolam. Alhamdulillah dengan seiringnya waktu Madrasah Ibtidaiyah Darul Qolam yang dimulai berdiri pada tahun 1999, berbagai proses dijalankan sampai dengan tahun 2023 ini. Alhamdulillah cukup banyak mendapatkan kemajuan. Dimulai dari kegiatan
KSM, kompetisi sains madrasah. Kemudian kami juga mengikuti lomba-lomba yang diselenggarakan oleh Diknas, yaitu O2SN. Kalau sekarang dirubah menjadi O2SN. Olahraga, kompetisi olahraga sains nasional. Dari berbagai bidang yang dilombakan, kami alhamdulillah untuk dari Madrasah Ibtidaiyah, lomba yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, yaitu dari IPA terintegrasi, dari matematika terintegrasi, ya kami mendapatkan penghargaan dari 3 kabupaten. Kemudian untuk yang dari Diknas, kami bergabung dengan mereka, alhamdulillah kemarin terlaksana dengan baik, mendapatkan lomba karate. Adapun sebelum-sebelumnya yang bergabung dengan kegiatan Diknas, dari segi renangnya, dari atletik, kemudian sila, kami segenap Dewan Guru, juga dari pengurus pondok pesantren, yang memang kebetulan Madrasah Ibtidaiyah Darul Qalam ini di bawah naungan Pondok Pesantren Modern Darul Qalam. Kami semua tentu mempunyai harapan dan keinginan yang begitu tinggi, maka kami menyusun berbagai macam perencanaan dan kegiatan agar harapan kami ini bisa terwujud. Harapan kami ke depan tentu Madrasah Ibtidaiyah ini ingin maju dari berbagai bidang. Dari berbagai bidang itu diantaranya siswa, peserta didik. Sesuai dengan visi dan misi kami harapkan ke depannya, dan memang sudah terjadi, begitu, anak-anak didik kami semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 ini alhamdulillah berkat dari pembelajaran muatan lokal kami, adanya pembelajaran program ma'had, anak-anak kita diberikan keterampilan hafalan surat, hafalan doa sehari-hari, yang insya Allah anak-anak kita kelas 6 itu setelah lulus mereka sudah hafal juz amma, jadi juz yang ke-30. Sahabat Siliwangi 1922, Kamis tanggal 14 Juli tahun 2022, Pondok Pesantren Darul Qalam yang beralamat di Jalan Cilisung nomor 74 Terusan Cibaduyut, Kabupaten Bandung mengadakan kerjasama berkaitan dengan metode berhitung cepat dengan Astuti Ningsih dari Lembaga Pusat Pendidikan Hensis Indonesia dan juga pengurus DPC PSI 1922 Kabupaten Bandung. Melalui metode jarimatika ini merupakan cara berhitung dengan menggunakan jari-jari yang membantu anak-anak berhitung dengan cara menyenangkan yang sangat sesuai dengan perkembangan zaman dewasa ini. Pada prinsipnya, kata Astuti Ningsih, metode jarimatika secara spesifik bagi anak-anak tidak terbebankan dengan alat, sehingga saat ulangan dia tidak perlu membawa alat. Anak-anak cukup mengetahui metode dasar dan ini akan membantu pelajaran di sekolahnya. Astuti Ningsih bukan hanya mengajarkan ke siswa di sekolah dasar, melainkan untuk mentransformasikan ilmunya dia melakukan pelatihan untuk ibu-ibu guru. Astuti pun berharap teknik berhitung cepat ini tak hanya dirasakan oleh anak-anak tapi juga membuat ibu-ibu pintar. Kalau ibu-ibu pintar, dia bisa mengajari anaknya dengan hanya memakai jari. Apalagi buku panduan mempelajari jarimatika ini sudah Astuti siapkan sebagai panduannya. Dengan demikian, ada kedekatan antara ibu dan anak sehingga mampu menimbulkan kedekatan emosional, pungkasnya. Gerakan-gerakan tangan cara jari aljabar dan jarimatika dapat dikolaborasikan sehingga aktivitas otak anak menjadi meningkat dan terlatih.
Di sini tugas guru adalah mengolaborasikan kedua metode itu sehingga menjadi metode yang lebih cepat dan tepat sehingga aktivitas otak dapat berkembang secara optimal. Sahabat Siliwangi 1922. Di sisi lain, para staf guru pengajar Pondok Pesantren Darul Qolam sangat mengapresiasi program metode berhitung cepat dengan metode Jarimatika untuk tahun ajaran baru, karena ini akan menambah wawasan baru baik untuk kita sebagai staf pengajar ataupun untuk para peserta didik, ujar Yeni Mulyani, SPD Guru Kelas 3, Arfi Susanti SPD Guru Kelas 4, Mujiati SE Guru Kelas 5, dan Imas Esin Kura Esin SAG Guru Kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri dulu, nama saya Yeni Mulyani, Guru Kelas 3. Dengan adanya pelatihan pada hari ini, saya mendapatkan wawasan yang luas, bermanfaat sekali. Untuk kedepannya, insya Allah untuk kelas 3 nanti akan kami sampaikan ke anak-anak. Mudah-mudahan untuk kedepannya di kelas 3 lebih anak-anak lebih semangat lagi dengan adanya teknik jari pintar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sidat, saya mengajar kelas 4. Pengalaman saya dengan mengikuti pelatihan jari pintar ini menambah wawasan dan tentunya akan mempunyai teknik baru dalam bertutur. Jadi dengan teknik ini akan membawa anak-anak senang dalam bertutur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mujiati, perwakilan dari kelas 5. Alhamdulillah dengan pelatihan hari ini kami semua mendapatkan wawasan yang lebih luas dengan teknik yang tercepat, terutama dengan jari pintar. Sukses selalu, jari pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imas Esin Kura Esin. Saya guru kelas 6. Alhamdulillah dengan adanya pelatihan jari pintar ini menambah wawasan bagi saya, khususnya guru kelas 6, untuk lebih maju ya, dalam memahami perkalian matematika. Demikian dari saya sebagai guru kelas 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti Ningsih. Saya dari Lembaga Pusat Pendidikan Densis Indonesia, bekerja sama dengan Pejuang Siliwangi Indonesia 1922. Kebetulan Pejuang Siliwangi Indonesia 1922 itu punya studio namanya TV Siliwangi 1922. Kebetulan hari ini langsung diliput ya. Nah ini alhamdulillah gurunya hadir semua, mungkin Umi hadir ya. Terima kasih juga buat Umi, saya dikasih kesempatan hari ini untuk bisa bertatap muka dengan ibu-ibu serta bisa langsung bersosialisasi tentang matematika. Kita langsung aja ya, nggak usah pakai mic. Ibu maaf, bukunya seperti ini ya. Buku ini tidak diedarkan luas, ini cuma ada di lembaga langsung di sekolah. Jadi kalau di toko buku ini tidak. Ibu jangan khawatir kalau ini mau dibagikan ke anak-anak nantinya. Itu misalnya ini ya. Kita langsung aja untuk pembelajarannya. Bukunya metode Hensis. Di sini ada kejar 1 sampai 10 ya, kejar 1 sampai 10. Nah ini kejar satunya perkalian 6 sampai 10. Kita bahas satu-satu dulu ya. Kejar 1. Kejar 1. Kejar itu artinya kalkulator jari ya. Di sini ada perkaliannya 6 sampai 10. Oke, di sini ada rumusnya 100 ditambah B ditambah X kali X. Kalau tadi satuannya A.
Ya, kalau sekarang S. Nah, bedanya apa? Bedanya nih karena kalau tadi A satuannya tangannya di depan, kalau S satuannya tangannya berdiri. Gitu. Ya, kenapa ada 100? Disimpannya di kepala. Karena perkaliannya lebih dari angka 10 kali 10 100 gitu, biar gampang gitu ya untuk jelasin. Kadang-kadang suka ada yang nanya, kenapa harus ada 100 sih di kepala? Nah, kita kan langsung jelasinnya karena perkaliannya lebih dari 10 ya. Oke, kita praktekin lagi. 11, 12, 13, 14, 15. Satu lagi. 11, 12, 13, 14, 15. Ya. 11 dikali 12. 11 dikali 12. Nah, ini berapa jadinya? 30. Ditambah yang di kepala 130. Nah, ini satuannya S kali S yang berdiri. 1 dikali 2 berapa? 2. Jadi 132. Ini nggak zaman tuh di potret mah, ini pakai jatuh gitu. Ya. Jadi anak-anak teh nggak usah pakai potret lagi, itu jari we gunakan. Jadi tutup nggak betul nih. Yang ditutupnya nggak boleh. Nah, misalnya yang genap satuannya yang dilipat. Kalau ganjil satuannya yang berdiri. 6 sampai 10 kan genap. Ya. 11 sampai 15 ganjil. 16 sampai 20 genap. Nah, itu tandanya gitu. Biar nggak pusing ya. Oke. Ini udah paham? Di kepalanya 100, yang satuannya masih tetap, puluhannya masih tetap, yang satuannya yang berdiri. Contoh, 12 dikali 12. 12 dikali 12. Kalau ini berapa? 20. Yang ini 20. 40. Pembelajaran perkalian yang dari pintar ini menurut saya itu sangat membantu nanti teknik kelas bagi anak-anak kita dan menyenangkan juga. Jadi metodenya bisa cepat gitu Pak ya, untuk perkalian itu bisa cepat mendapat hasil. Ini dari saya untuk pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MSI dan Ibtidaiyah Darul Qalam mengucapkan terima kasih kepada tim Siliwangi 1922. Semoga karya-karyanya dijaga. Kami dari MI Darul Qalam mengucapkan banyak terima kasih kepada TV Siliwangi 1922. Sahabat Siliwangi TV 1922, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam liputan khusus hari ini. Saya Cepi Paridi Hikmat mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan saksikan terus Siliwangi TV 1922. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siliwangi, jiwa raga.